Tentu. Sekarang kita akan menelusuri salah satu inti terdalam dari filsafat Abdal Hakim Murad, epistemologi spiritual. Sebuah cara memahami bagaimana manusia mengetahui kebenaran, bukan hanya melalui akal, tapi juga melalui penyucian jiwa dan kedekatan dengan Tuhan. Sebagai narator filsafat yang ingin menyampaikan dengan sederhana, mari kita mulai dari pertanyaan ini. Apa itu epistemologi spiritual? Epistemologi, cabang filsafat yang membahas asal-usul, batasan, dan keabsahan pengetahuan. Tambahkan kata spiritual, maka kita bicara tentang bagaimana manusia bisa mengetahui kebenaran melalui jalan batin, bukan hanya logika rasional. Bagi Abdal Hakim Murad, kebenaran paling tinggi, terutama dalam agama, tidak cukup dicapai hanya dengan logika atau bukti empiris. Karena realitas terdalam, misalnya Tuhan, jiwa, hari akhir, tidak bersifat material. Maka harus ada pendekatan yang lebih halus. Fondasi epistemologi spiritual. Menurut Abdal Hakim Murad, konsep ini tidak diciptakan olehnya, tapi merupakan pengembangan dari tradisi klasik Islam, khususnya Al-Ghazali dan Ibn Arabi. Berikut fondasinya. 1. 3 tingkat pengetahuan. Dalam kerangka klasik yang ia populerkan kembali, tingkat sumber, ciri. Ilmu yakinin, wahyu dan intuisi ruhani, mutlak dan tak tergoyahkan. Ilmu nazari, rasio, logika, butuh argumen bisa salah. Indra terbatas pada dunia fisik. Abdal Hakim menekankan bahwa pengetahuan tertinggi datang dari hati yang bersih, bukan hanya dari pikiran yang cerdas. Kedua, hati sebagai alat pengetahuan. Hati sebagai alat pengetahuan. Dalam kerangka epistemologi Islam yang ia hidupkan kembali, kalb bukan sekadar perasaan, tapi alat memahami hakikat. Akal adalah lentera, tapi hati yang bersih adalah minyaknya. Tanpa hati yang lurus, akal bisa tersesat. Abdal Hakim Murad. Ia mengikuti Al-Ghazali yang berkata bahwa hati bisa melihat kebenaran jika tidak tertutup dosa, ego, dan hawa nafsu. Maka, proses mengetahui di sini adalah transformasi moral dan spiritual, bukan sekadar proses intelektual. 3. Peran wahyu dan tradisi. Dalam epistemologi modern, wahyu dianggap tidak rasional. Tapi menurut Abdal Hakim, wahyu adalah bentuk pengetahuan paling tinggi karena berasal dari sumber mutlak. Ia menekankan bahwa wahyu Al-Quran tidak bertentangan dengan akal. Tapi untuk memahaminya secara penuh, manusia harus membentuk diri secara rohani melalui ibadah, akhlak, dan adab. Maka, ketakwaan bukan hanya etika, tapi metodologi epistemologis. Ia membuka mata hati untuk melihat kebenaran. Bandingkan dengan epistemologi barat modern. Abdal Hakim Murad, pengetahuan hasil observasi empiris dan analisis logis. Pengetahuan sejati hasil pembersihan hati dan hubungan dengan Tuhan. Subjek aktif mengamati objek. Subjek harus menjadi layak menerima cahaya pengetahuan. Nilai objektivitas tinggi. Menambahkan dimensi hikmah dan kebajikan moral. Pemisahan agama dan ilmu. Islam adalah ilmu yang menyucikan dan membimbing. Apa implikasinya dalam kehidupan? 1. Menuntut ilmu harus disertai tazkiyatun nafs, penyucian diri. Jangan hanya cerdas, tapi juga jujur, rendah hati, dan ikhlas. 2. Wahyu harus dibaca dengan qalb, bukan hanya otak. Tafsir Quran bukan sekadar kerja akademis, tapi juga kerja spiritual. 3. Kritik terhadap ilmu modern yang kering spiritualitas. Abdal Hakim menunjukkan bahwa sains dan filsafat barat bisa menjadi bencana jika tidak disinari nurani. Tasawuf bukan pelarian, tapi epistemologi alternatif. Ini cara lain untuk mengetahui yang justru lebih menyentuh makna terdalam kehidupan. Kesimpulan epistemologi spiritual Abdal Hakim Murad bisa diringkas dalam rumus sederhana ini. Pengetahuan sejati. Akal, hati, penyucian jiwa, pandangan hidup Islam. Bagi dia, ilmu yang tidak membuatmu lebih dekat kepada Allah, lebih sabar menghadapi manusia, dan lebih jernih menilai dirimu sendiri, bukanlah ilmu yang bermanfaat. Kalau kamu tertarik, kita bisa lanjut ke analisis pemikiran Murad dalam menghadapi sekularisme barat. Penjelasan konsep tasawuf fungsional dalam pendidikan Islam barat. Bagaimana menerapkan epistemologi spiritual ini dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran Islam. Ingin kita lanjutkan ke arah mana?